Wacana hak angket di DPR terus digulirkan mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sinyal jadi tidaknya hak angket masih menunggu kebulatan niat partai-partai yang saat ini saling tunggu. Sementara suara partai atau suara rakyat yang pro dan kontra silih berganti disuarakan di depan gedung DPR. Apakah hak angket menjadi dilaksanakan atau bahkan layu sebelum berkembang? Pemilu curang, setuju? Kita yang akan masuk. Kesalahan. Tahan dulu, kenapa bisa masuk di sini kita tahan. Tahan dulu barang-barang. Dua kelompok massa yang pro dan kontra hak angket bertemu di depan gedung DPR MPR Jakarta Selasa siang. Massa yang mendukung hak angket tak hanya menuntut penolakan hasil pemilu yang dinilai curang, tetapi juga mengangkat tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara itu, massa yang tidak setuju terhadap jalannya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu menilai kedamaian pasca Pilpres jadi hal utama yang perlu dijaga. Untuk memisahkan dua kubu ini, polisi terpaksa memasang sekat di antara kedua kelompok. Dalam aksinya, massa sempat melakukan aksi bakar ban. Di tengah aksi unjuk rasa di dalam gedung DPR, para anggota Dewan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 pertama pasca pemilu Februari lalu. Soal hak angket sempat disuarakan oleh fraksi PDI Perjuangan, PKS, dan PKB. Hujan interupsi juga terjadi. Anggota DPR dari 3 fraksi tersebut mengingatkan DPR RI untuk menggunakan hak angket guna menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024. Optimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Berbeda dengan PKB, PDIP, dan PKS, anggota fraksi Gerindra DPR RI Kamrus Samad justru menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Kamrus Samad menilai masyarakat lebih butuh solusi pengangguran dan lapangan pekerjaan dibandingkan angket pemilu. Penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Ada fraksi yang jelas mendukung, ada yang jelas menolak. Namun ada juga fraksi yang masih abu-abu, yakni Nasdem dan P3 yang belum menyuarakan entah dukungan atau penolakan terhadap hak angket. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan, soal hak angket masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara di KPU. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret? Setelah 20 Maret, ya? Setelah kita betapapun menghormati penghitungan KPU ini, penyelenggaraan pemilu. Selain menunggu hasil pemilu itu juga menunggu sikap PDI Perjuangan? Enggak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan angket. Tarik ulur hak angket di parlemen juga dikomentari Presiden Joko Widodo. Saat akan bertolak ke Australia, Jokowi menyebut hak angket adalah demokrasi dan urusan angket, kata Jokowi, silakan ditanyakan ke DPR. PRSS Pak, hak angket masih bergulir di sini seperti apa Pak? Apa bakal menerima seperti ini? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah. Kalau dilihat kekuatan fraksi DPR untuk hak angket, gabungan Koalisi Perubahan dan Koalisi Ganjar Mahfud punya total 314 kursi. Sementara Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran ada 261 kursi. Kini, jadi tidaknya hak angket masih menunggu hasil lobi antar partai di Senayan. Apakah hak angket jadi digulirkan atau bahkan layu sebelum berkembang? Tim Liputan Kompas TV.